Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan saya ngonten ini sudah ganti hari Kamis ya. Cuman nanti kita akan membahas market hari Rabu 15 Oktober 2025. Dan seperti biasa, nanti kita masih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham. Jadi sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu link baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis bagi teman-teman yang pengen bergabung. Tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram. Teman-teman tinggal klik join dan itu gratis. Sesekali kita akan ada view saham, stock pick dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Infonya 5-6 menit ini ya. Dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsinya. Seperti itu. Ikuti langkah-langkahnya, lalu kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi. Kalau misalkan ada kendala, bisa hubungi CCS admin di Telegram. Nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens. Baik dari discuss, stock pick, view saham, meeting mingguan, dan lain sebagainya. Terus juga ada yang baru dari cuan-cuan saham, ini member only videonya YouTube. Bagi teman-teman yang mungkin di YouTube aja, tidak menggunakan Telegram atau lebih nyaman di YouTube, teman-teman bisa subscribe member only videonya cuan-cuan saham. Caranya buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop, nanti di halaman muka ini sebelahnya subscribe, itu akan ada join. Teman-teman tinggal klik join-nya, lalu tinggal pilih salah satu. Atau bisa pilih yang di sini juga, ini ada join di sini ya. Lalu tinggal pilih salah satu programnya. Nanti teman-teman akan bisa mengakses member only video. Untuk konten yang member only ini, yang eksklusif ya, jadi kontennya setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu akan ada konten member only, itu isinya kita membahas market secara eksklusif, dan akan ada stock pick beberapa saham pilihan. Seperti itu. 1-3 saham, dan itu bukan gorengan. Saya pilihkan yang ketat, yang filternya ketat lah pokoknya. Karena secara komunikasi tidak terlalu intens. Jadi untuk saham-saham yang cenderung di hold untuk swing seperti itu. Ya, nanti akan ada pembahasan market dan juga 3 stock pick pilihan. Tuh, bagi teman-teman yang bergabung grup yang membership yang YouTube, ini bisa tinggal subscribe, ikuti langkah tadi, seperti itu. Oke, kita masuk ke ISG, di mana hari ini ISG turun 0,19%. Candlenya sudah cukup reda ya kalau dibandingkan kemarin, dengan transaksi yang cukup masih besar juga. Dan ya, ini masih melanjutkan yang kemarin memang. Kalau kita lihat kemarin tuh candlenya sellernya masih dominan. Cuman hari ini masih ada seller tapi sudah cukup reda seperti itu. Kalau kita perhatikan shadow-nya rebound dari 0,5 Fibonacci dan closing-nya masih di atas 8.000. Tidak dipungkiri 8.000 itu memang cukup kuat ya untuk saat ini dari IHSG, dan selama nggak close di bawah itu arahnya masih oke. Kalau kemarin kita spek hari ini ada rebound, cuman kalau kita lihat hari ini masih turun ke bawah dulu, maka saya rasa potensinya besok akan ada rebound terlebih dahulu. Ya, karena shadow-nya semakin panjang, tekanan sellernya semakin reda. Kalau misalkan besok dikasih rebound, itu manfaatkan buat atur-atur porsi dulu aja, seperti itu. Karena apa? Karena kalau saya rasa, ini by view saya ya, ketika kemarin dia sudah swing high, maka ada potensi dia koreksi terlebih dahulu, seperti itu. Untuk targetnya di 7.800-an. Ya, 7850 lah, itu di area gap, di sini ada gap, dan ada Fibonacci 0,618. Jadi kalau misalkan besok dikasih rebound, bisa manfaatkan buat atur-atur porsi, karena ada potensi selama dia tidak higher high, ya, alias tidak all time high lagi, ada arah IHSG itu technical rebound membentuk lower high untuk lower low, seperti itu. Perlu diingat, ini semua juga cuman view ya, bisa hit, bisa enggak. Intinya kawal saham masing-masing, kawal portofolio masing-masing, batasi resiko, pilih saham yang tepat. Kalau kondisinya baru entry, jaga stop loss. Kalau kondisinya profit, jaga trailing stop. Seperti itu. Intian outlook untuk IHSG saya masih sama, ini ya. Kalau misalkan besok hijau ada rebound,
selama belum higher high atau belum break 82 all time high lah, itu adalah tarik nafas untuk turun lebih dalam seperti itu. Untuk target ini saya rasa masih di sekitar 7.800-an, cuman ya perjalanannya nggak langsung jebret, itu butuh rebound dulu dan lain sebagainya. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, buy moving average juga sebenarnya masih tertahan di EMA 50 ya. Terakhir kita kena EMA 50, malah kita swing low ini, lalu naik sampai ke atas. Apakah akan terjadi lagi? Saya juga belum tahu. Cuman yang jelas untuk sekarang batasi resiko dulu aja. Mainnya main pendek, cuan bungkus dulu aja. Sampai ada arah yang jelas. Oke, untuk IHSG kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari WAVI ya. Ini banyak yang request juga, jadi kita bahasnya untuk sekarang dari WAVI. Sebenarnya view-nya WAVI ini masih on track ya. Kita update dari kemarin dia itu masih sangat on track. Yang pertama kita sedikit zoom out dulu. Intinya WAVI itu ketika dia kemarin break di sini, dia punya higher high, low, higher high. Ya, ketika dia punya higher high atau break of structure, dia itu punya target higher high itu di area 3.900 ya, 3.400 sampai 3.900. Dan kalau kita perhatikan ya, WAVI ini selalu closing di bawah area tersebut. Artinya ini cukup di-respect oleh WAVI. Itu yang pertama, target all time high-nya. Terus yang kedua, kemarin juga sudah saya wanti ya. Ini setelah kemarin dia swing low, ada potensi WAVI ini mau swing high ya. Di sini kan dia swing low, lalu di sini saya rasa sudah valid swing high seperti itu. Plusnya apa? Plusnya WAVI ini masih dalam kondisi uptrend. Ini kan view-nya masih on track kemarin ya. Ketika di sini dia ranging juga dan sudah berhasil breakout. Cuman WAVI ini masih dalam kondisi uptrend seperti itu. Kita cek MACD-nya, misalkan nanti dead cross pun juga ternyata tidak terjadi bearish divergence. Cuman kalau saya rasa saat ini ya WAVI ini sudah valid swing high seperti itu. Artinya apa? Ada potensi WAVI akan swing low seperti itu. Another view, kalau misalkan kita masuk ke intraday ya, 60 menit, 1 jam, terlihat sudah ada double top nih, top 1, top 2, dan sudah ada change of character alias sudah reversal dari WAVI seperti itu. Untuk support WAVI saat ini masih di sini, ini sekitar area berapa ini? 3.200 sampai 3.100 itu support dari WAVI, dan terlihat tadi closing masih ada rebound. Misalkan besok ada penguatan alias ada loncat ya, dan teman-teman kondisinya nyangkut, saya rasa manfaatkan buat atur porsi terlebih dahulu seperti itu. Untuk resist 3.450 ya, jadi misalkan besok dia loncat lalu gagal break 3.450, saya rasa gunakan untuk atur porsi terlebih dahulu seperti itu. Ya, itu untuk WAVI sih. Untuk sekarang saya rasa belum ada view ke atas. Jangan FOMO, jangan sampai cuci piring ya. Kalau misalkan ditanya, tapi kan dia beritanya udah keluar menang tender dan lain sebagainya. Price, discount, everything. Kalau ditanya kenapa WAVI naik dari harga bawah sampai tinggi banget, ya karena memang yang di dalam sudah tahu duluan. Makanya harganya dikerek. Dan ketika berita keluar, ya potensinya adalah sell on news. Simpelnya kalau kita berdagang lah teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya bisnis, lalu berdagang, ya ketika mau jualan kan butuh marketing. Nah, ketika di dunia saham, marketingnya adalah berita-berita yang bagus atau sudah price in, seperti itu. Selama tidak patah uptrend ini, masih ada potensi WAVI bisa naik lagi, seperti itu. Cuman kita asumsikan aja, WAVI ini baru di kondisi 22 Juli. Ya, setelah dia naik kuat, jebret, muncul seller yang kuat. Ini juga sama, naik kuat, lalu sudah muncul seller yang kuat juga, seperti itu. Artinya untuk sekarang, either WAVI itu akan ranging alias sideways lagi, kalau enggak dia akan swing low, seperti itu. Arahnya ke bawah, ya, menuju uptrend lainnya. Mungkin di area 2.900 kalau memang mau koreksinya cepat. Kalau momentumnya masih kenceng ya, sellernya masih kuat, itu nanti 2.900 bakal jadi support selanjutnya kalau 3.100-nya jebol. Tapi kalau misalkan besok ada coveran, ada rebound, bisa aja WAVI ranging lagi, seperti itu.
Mindsetnya adalah kalau teman-teman nyangkut kena guyur di pucuk dan lain sebagainya, ketika ada penguatan gunakan untuk atur porsi dulu. Terima plan yang kalah dan manage resikonya, seperti itu. Untuk sekarang support 3100, selama nggak jebol ada arah rebound, tapi kalau misalkan jebol next supportnya di 2900, seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, sudah pasti most likely transaksinya kurang bagus ya. Big distribusi yang jualan Avenger ini, ZPAK, CC dan seterusnya, yang beli kayak gini. Jadi ya itu untuk WiFi ya. Untuk sekarang sih mindsetnya batasi resiko. Kalau baru mau entry ya, saya belum ada setup. Kalau misalkan kondisi nyangkut, kalau ada naik, manfaatkan buat atur porsi seperti itu. Tuh, dan harusnya kalau teman-teman entry ya sudah tahu exitnya di mana ya. Itu exit baik dalam kondisi cut loss maupun dalam kondisi take profit. Yang penting itu batasi resiko aja. Itu untuk WiFi, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Raja kemarin udah kita bahas ya. BBRI boleh deh perwakilan Big Bank kali ini ya. Kemarin kita udah bahas Bank Mandiri, sekarang kita bahas Bank BRI, di mana hari ini BBRI turun 1,41%, candlenya masih ada reject, tapi volumenya terlihat membesar. Terakhir BBRI terlihat memiliki support itu di area 3.600-3.700 ya. Di sini dia support, tapi sekarang sudah breakdown. Maka dari itu ada potensi 3.650 ini sudah menjadi resist. Artinya apa? Kalau misalkan besok dikasih rebound dan gagal breakout 3650, manfaatkan untuk atur porsi karena itu yang disebut dengan pullback atau retest seperti itu. Untuk sekarang supportnya Bank BRI ini ada di posisi sini ya. 3.450 lah sampai 3.360 ya. Selama tidak jebol yang 3.360 masih ada potensi rebound, tapi kalau misalkan dia jebol big view-nya kurang bagus seperti itu. Jadi untuk sekarang batasi resiko di 3360 aja seperti itu. Kalau misalkan pembelaannya adalah ini untuk invest jangka panjang dan lain sebagainya, ya monggo-monggo aja. Toh juga keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Itu untuk BBRI. Jadi ya tinggal diatur-atur aja untuk porsinya seperti itu. Kalau melihat big view tadi sebenarnya saya juga ada big view yang agak kurang enak ya dari BBRI ini. Kita tarik sebuah uptrend itu dari pertama kali dia bullish, yaitu tahun berapa ini? Dari IPO ya, 2004 dia IPO. BBRI terlihat ya, dia patah dari uptrendnya. Di sini dia punya higher low, dan terlihat sudah patah dari uptrendnya. Dan ya kalau ngomongin change of character alias reversal, BBRI ini perlu jebol 2100 ya. Apakah akan dibawa sampai ke sana saya pun juga tidak tahu. Cuman yang jelas untuk sekarang 3.600 masih jadi support dari BBRI. Kalau misalkan jebol ya bisa-bisa aja, semua bisa terjadi di bursa ya. Seperti itu. Cuman untuk sekarang masih ada support di 3.300 seperti itu. Kalau kita kembalikan view downtrend BBRI kemarin ketika dia patah ya, uptrendnya dan ada change of character alias reversal nih. Kalau jebol 3360 mungkin dia kena 3000 dulu ya. Itu 3000 karena yang namanya naik atau turun tuh juga nggak langsung naik jebret turun jebret kayak gitu ya. Ini kan dia bikin downtrend channel ya, high low lower high lower low lower high. Nah kita lihat apakah same low atau lower low. Kalau misalkan same low ya berarti dia masih downtrend, next target 3000. Tapi kalau misalkan dia same low, nah ada potensi ini jadi ranging sideways dan akan menentukan arah lagi seperti itu. Batasi resiko di 3.300 saja karena kalau misalkan jebol potensinya masih kurang enak. Kita lihat transaksinya untuk Bank BRI ya, ini terjadi distribusi lagi. Jadi ya itu batasi resiko aja. Untuk BBRI kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas udah pada mulai rebound ya. Kalau dilihat dari candlesticknya sih ada potensi besok bagus karena ini buyer sudah mulai ambil alih. Tinggal berhasil higher high atau enggak itu yang belum tahu. Atau cuan kita bahas aja ya. Kemarin belum kita bahas cuan ini.
kita bahas cuan, di mana hari ini dia rebound naik 2,9%. Candlenya sih bagus, solid. Cuman kalau dari volume, saya rasa masih belum terlalu besar dari reboundnya. Dan ya, cuan ini saham bullish, terakhir konsol, berhasil breakout, naik sampai all time high di 2850. Seperti itu. Kemarin terjadi candle seller yang cukup besar dengan volume yang besar juga. View bagusnya adalah hari ini dia sudah mulai ada cover seperti itu. Cuman selama dia belum higher high alias dia belum breakout 2890, maka mindsetnya ini adalah membentuk lower high untuk lower low seperti itu. Karena yang namanya reversal itu kan butuh high, low, lower high, lower low. Jadi ya memang pullback itu diperlukan. Tapi kalau misalkan ternyata cuan besok bablas, breakout area 2900 ya sudah. Dia akan kembali ke all time high-nya dan melanjutkan fase uptrend-nya. Seperti itu. Another view, kalau kita masuk ke intraday ya, misalkan ke 4 jam, ini cuan memang baru kena area uptrend line lah. Kalau kita tarik dari shadow ke shadow ini kemarin. Nah, ini dia kena. Dan ini adalah uptrend channel dari cuan seperti itu ya. Misalkan dia higher high pun naiknya juga sepertinya sudah terbatas karena slope-nya mulai melemah. Ini wajar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan juga naiknya udah tinggi banget, maka kenaikan yang capai itu sesuatu yang sangat wajar. Untuk saat ini selama tidak jebol low ini ya 2240, cuan arahnya ke atas ya. Jadi kalau misalkan mau jadikan setup bisa kayak gini. Targetnya kemana? Targetnya ke sini dulu lower high ya 2700. Tapi kalau dia breakout all time high baru dia akan ada potensi untuk higher high mungkin ke sekitar 3000. Itu kalau berhasil higher high seperti itu. Yang penting itu batasi resiko aja. Kalau misalkan kondisinya nyangkut di atas, rebound ini bisa dimanfaatkan untuk atur-atur porsi seperti itu. Mungkin ini sebuah share lah itu. Cuan-cuan saham baru mencoba salah satu program. Kita baru mau jalan klien private ya. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik menjadi klien private-nya cuan-cuan saham, bisa email melalui sahamcuan-cuan@gmail.com. Untuk yang tertarik ya, nanti untuk inquiry-nya akan diinfo melalui email. Jadi buat teman-teman yang pengen tertarik jadi private kliennya cuan-cuan saham, bisa hubungi email sahamcuan-cuan@gmail.com. Ingat ya, bukan cuan-cuan saham@gmail.com, tapi sahamcuan-cuan@gmail.com. Seperti itu. Tadi sedikit info lah. Tadi sebenarnya mau saya omongin di IHSG, cuman lupa. Kita lihat transaksinya untuk cuan, so far so good sih. Ya, ada potensi rebound lah inilah. Yang beli bagus, seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk cuan kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Antam. Antam ini akumnya semakin menjanjikan sebenarnya ya. Besok breakout kayaknya. Berita jeleknya juga udah keluar. Makin jelek beritanya itu makin kencang naiknya. Ratu, kemarin kita bahas Raja atau Ratu sih? Ya, intinya udah pada rebound ya. Ada potensi higher high. Kita coba bahas Dewa deh. Biasanya yang bentuknya kayak gini banyak yang nyangkut. Jadi banyak yang bertanya-tanya Dewa gimana, dan lain sebagainya. Oke, hari ini Dewa turun 4,79%. Candlenya sudah ada reject dan volumenya terlihat masih cukup besar. Kita lihat big view dari Dewa. Ini kalau seingat saya dia juga sudah di area yang cukup kuat seperti itu. Kalau kita tarik Fibonacci dari all time high sampai kemarin all time low, maka cuan ini sudah masuk ke area pullback ya. Jadi ya kalau ada reject itu sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Kita masuk ke daily lagi, ada pelemahan momentum lah ini bahasanya ya. Dan sudah ada swing high, maka ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu seperti itu. Kalau kita tarik uptrend line dari bawah ke atas ya, ini dia memang kemarin masih ada sedikit space, cuman ya marketnya ada drama jadi dia putar balik seperti itu. Dan ya ini candlenya masih seller dan saran saya sih kalau entry mending wait and see dulu ya, lihat agak kondusif seperti itu. Sisi baiknya ini sudah mulai ada shadow rebound walaupun masih 50-50 ya.
sellernya masih kuat, tapi perlawanannya sudah mulai ada. Seperti itu. Intinya sih kalau misalkan besok dikasih rebound dari si Dewa ini, manfaatin buat atur porsi. Resistnya di 350 ya. Kalau misalkan besok ada rebound ke sana, buat atur-atur porsi terlebih dahulu. Untuk area kuat, saya rasa untuk saat ini Dewa ada di sekitar 290 sampai 270. Seperti itu. Misalkan besok turun sekali lagi juga bisa, itu biasanya dia technical reboundnya lebih kenceng. Tapi kalau misalkan besok dia menguat, pullback, nah itu manfaatkan buat exit karena next ada potensi lower low selama dia belum higher high. Tapi kalau dilihat dari candlenya ini bentuknya kayak wavy tadi, sellernya udah cukup kuat. Jadi ya, saya rasa ini skenario-nya mungkin yang ini sih, rebound, lower high sampai 350-an, terus habis itu dia lower low, seperti itu. Indian ini view ya, untuk kejadiannya biarkan market yang mengkonfirmasi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksi, kemarin juga distribusinya besar, hari ini mulai ada yang cover, cuman ya masih kuat sellernya, batasi resiko aja. Untuk Dewa kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih, koin dah rebound ya. Dia bukan nyamping, kemarin kita bahas. Saya kira bakal nyamping, tapi di breakdown terus rebound, jadi ya masih on track. Java ini ganteng banget nih, OTW 3100 ini. Kita update lah ya. Ini salah satu stock pick di hari Minggu lalu ya. Jadi kemarin Minggu itu kan ada video membership CCS ya. Terus minggu yang lalu ini ada stock pick Java, itu bareng sama CDIA, SCMA, Java sama satu lagi. Dan sekarang kalau kita lihat ini saya rasa Java bagus pakai banget. Kalau teman-teman masih punya barang ya, ini masih sangat layak untuk di hold seperti itu. Kita lihat big view-nya dulu. Java ini juga saham uptrend. Kemarin 2020 ya. Ini 2020 dia bottom di 700, naik sampai 2200, koreksi lagi, naik sampai 2200, koreksi lagi, dan sekarang uji sudah melewati 2200. Kadang ketika kita melihat saham itu memang perlu di zoom out dulu, biar kita tahu gambaran besarnya, baru kita lihat view kecilnya. Yang terjadi apa? Saat ini Java punya yang namanya break of structure ya, karena dia low high, higher low, same high, higher low, higher high seperti itu. Dan ya, saya rasa besar potensinya Java ini menuju all time high itu di area 3100 karena sudah tidak ada resist lagi selain area 3100 seperti itu. Kalau kita lihat ya di sini 3100 sebelumnya cukup besar volumenya. Jadi mungkin potensinya ketika nanti kena 3100 ada taking profit terlebih dahulu seperti itu. Kalau kita tarik sebuah uptrend channel di sini untuk kita cari di mana dia akan swing high, maka sedikit lagi lah ini resist di sekitar 2500. Kalau slope-nya dia tidak bisa menguat, maka ada potensi dia swing high dan koreksi terlebih dahulu seperti itu. Untuk sekarang area 2200 saya rasa sudah menjadi support, dan kalau misalkan besok dia lanjut maka ada potensi ke 3100. Cuman lagi-lagi pesannya sama, dia nggak akan langsung jebret gitu, nggak juga ya. Ada naik, turun, naik, dan seterusnya. Seperti itu. Jangan FOMO, biarkan market yang mengonfirmasi, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya, ganteng banget hari ini Java. Ini nggak tahu juga ada apa ya, apakah saya juga nggak tahu. Intinya dia masih bullish, akum masih bagus, dan berhasil breakout area krusial. Untuk Java kita lanjutkan. MTech main belum kita bahas ya. Cuma dia ada rebound, tapi volumenya nggak terlalu besar. Kalau kepentingannya sih katanya mau kejar MSCI itu, tapi nggak tahu juga lah. MDKA, SCMA, energi, TAPG, seger. Ini juga main bagus. Besok ada potensi jalan seger itu. TAPG gila banget sih ini. Masih naik lagi ya, 2000.
ADMR kita bahas ya, kita coba update view-nya karena kemarin terlihat konsolidasi tapi hari ini masih belum terlihat. Oke. Kita bahas ADMR di mana hari ini dia turun 5,56%, candlenya solid tapi volumenya terlihat mengecil. Sebelum kita bahas small view, kita bahas big view-nya dulu, di mana saat ini ADMR ini posisinya adalah ranging alias sideways, di mana dia punya low, high, same low, dan ya dia sedang mendekati area same high-nya. Kemarin 1500 itu udah kena area same high. Kalau kita pakai closingan di weekly, memang itu ada di 1500. Jadi sebenarnya kalau ngomongin apa ya, area sekarang ADMR udah kena area yang bagus untuk nge-short. Kalau bisa nge-short di setup sideways seperti itu. Itu bigger view dari ADMR. Kalau kita tarik sebuah uptrend channel juga di sini ya, dia pun juga kena swing high, maka koreksi itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Intinya 1500 sampai 1600 itu area krusial dari ADMR. Beda cerita kalau dia breakout itu akan kembali bullish karena dia keluar dari sideways. Tapi ya kalau misalkan dia tidak berhasil breakout, maka ini adalah setup untuk short seperti itu, alias jual. Kita masuk ke view kecil ya. Kalau saya rasa saat ini ADMR ini sedang ranging atau sideways juga dengan mother candle tanggal 9 Oktober. Ini sellernya kuat, volumenya gede, dan beberapa hari ke belakang ADMR ini terus konsol di dalam candle tersebut ya. Belum pernah break 1530 maupun jebol 1245. Sekarang closing masih di 1275, cuman kalau misalkan ADMR jebol 1245, maka ada potensi dia koreksi terlebih dahulu. Targetnya mungkin 1150. Itu kalau jebol 1245. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman punya barang dengan average yang kurang bagus, misalkan ADMR jebol 1245, bisa batasi resiko terlebih dahulu. Kita lihat transaksinya, price action kurang bagus, transaksinya juga kurang bagus. Jadi ya, itu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk ADMR, mungkin satu lagi ya yang kita bahas ya. Medco, Adaro. Aduh, ngantuk ini, saya bikin konten 1:30 pagi. Kayak ada rebalancing hari ini ya. Pani itu masih oke. Barangnya juga baru dikumpulin. Paling habis ini jalan. Ya, mungkin itu dulu aja konten kali ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support mantu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator sebisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.